Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membawakan biografi salah satu pahlawan revolusi. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman. Beliau lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918, wafat di Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Beliau merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Ayah beliau bernama R. Kromodioharjo dan ibu beliau bernama Marina. Ayah beliau sendiri merupakan salah seorang pedagang tersukses di kampung beliau. Beliau merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara dan memiliki kakak laki-laki bernama Insinyur Sakirman. Pendidikan beliau dimulai dengan HIS atau Holland Inland School, lalu kemudian lanjut ke Mulo di Yogyakarta dan lanjut ke AMS. Namun saat duduk di AMS atau sekolah menengah atas pada tahun 1937, ayah beliau meninggal dunia. Hal tersebut membuat beliau berhenti sementara dari dunia pendidikan dan membantu ibu beliau melanjutkan usahanya. Tak lama kemudian beliau kembali bersekolah di AMS dan kemudian melanjutkan ke sekolah kedokteran di Jakarta. Akan tetapi invasi Jepang pada tahun 1942 membuat beliau kembali berhenti bersekolah. Karir militer beliau dimulai saat menjadi penerjemah polisi militer Jepang atau Kempeitai pada tahun 1943 sampai 1945. Saat Indonesia merdeka, beliau memutuskan untuk terjun ke dunia militer sebagai pengabdian beliau. Pada bulan Desember 1945, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi PT di Yogyakarta. Pada saat agresi militer 2, beliau ikut bergerilya ke luar kota dan setelah agresi militer, pada bulan Desember 1949, beliau ditugaskan sebagai Kepala Staf Gubernur Jakarta Raya. Kemudian beliau mengikuti pendidikan ke Belanda. Sekembalnya dari sana, pada tanggal 5 April 1950, beliau bertugas di Kementerian Pertahanan. Beliau ikut juga dalam penangkapan Sultan Hamid II, yang mana Sultan Hamid II itu terlibat dalam peristiwa penjambon atau penyerangan terhadap persidangan para menteri yang berlangsung di Gedung Penjambon, Jakarta. Tahun 1951, beliau dikirim ke sekolah polisi militer di Amerika untuk mengikuti pelatihan di sana. Pada tanggal 11 November 1951, beliau diangkat menjadi Panglima Polisi Militer Jakarta. Dari tahun 1959 sampai 1962, beliau menjabat sebagai Atase Militer Indonesia untuk Inggris. Dan pada tahun 1964, beliau diangkat menjadi Asisten 1 Menpangat Bidang Intelijen. Pada tanggal 1 Oktober 1965, beliau diculik oleh pengkhianat G30 SPKI dan dibunuh dalam peristiwa tersebut. Jenazah beliau ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan dimakamkan pada 5 Oktober 1965. Beliau menutup usia pada usia 47 tahun. Oke, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.